Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Faslun fil awqatil lati tukrahu fiha shalah. Fasal kali ini membahas tentang waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat di dalam waktu tersebut. Ada berapa waktu yang dimakruhkan? Nanti makruh ini banyak ya. Ada makruh tahrimi, ada makruh tanzihi. Ada berapa waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat? Sholat kan wajib, tapi ternyata ada sholat-sholat yang dimakruhkan, bahkan diharamkan di waktu tertentu. Waktu apa saja? Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Jadi ada 5 waktu yang kita tidak boleh sholat di 5 waktu tersebut, kecuali ada sebab yang mengiringi sholat tersebut. Kalau tidak ada sebab apapun, tidak ada sebab di awal maupun sebab di akhir, ujuk-ujuk tiba-tiba kita melaksanakan sholat tersebut, maka ini bisa makruh, bahkan haram. Suaranya masih agak ini menggema, agak disetting sedikit. Ngapunten. Kapan waktu tersebut? Yang pertama, ba'da sholatis subhi hatta tatlu asyamsu. Yang pertama setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Jadi yang pertama ini waktu-waktu yang diharamkan kita sholat yang tidak ada sebab di dalamnya. Yang pertama adalah waktu setelah sholat subuh sebelum terbit matahari. Kita sholat subuh selesai langsung kita sholat lagi, nah itu tidak boleh. Nanti kecuali ada sebab. Sebabnya apa saja nanti kita cek. Nah, yang kedua, wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a. Yang kedua adalah ketika berbarengan dengan terbitnya matahari sampai dia sempurna dan terbit mataharinya, sampai sempurna terbitnya. Jadi kalau pas berbarengan dengan terbitnya ini makruh. Kalau sudah sempurna dia terbit, dia terlihat mataharinya, itu baru boleh. Berapa menit dalam bahasa fikih itu ketika matahari sudah sampai 1 tombak. 1 tombak itu kurang lebih 2,5 meter. Jadi kurang lebih matahari tampak 2,5 meter di arah timur. Udah kita kelihatan nih matahari. Nah itu sudah boleh melaksanakan sholat sunnah. Ada sholat sunnah duha bisa kita lakukan. Ada yang menyebut sholat sunnah syuruk atau isyraq. Nih. Jam berapa 2,5 tombak tadi, 2,5 meter tadi? Kurang lebih kalau hari ini di Sleman subuhnya jam 4.23 atau 24 ya? Laras sobatnya 4.23 ya? Ya kurang lebih sudah sempurna dia terbit itu adalah di sekitaran jam 6 lebih 15 menit. Ya jam 6 lewat 15 menit itu kita sudah sempurna terbit, sudah boleh melaksanakan sholat sunnah. Tapi kalau sebelum itu jangan melaksanakan sholat sunnah. Ini masuk ke waktu-waktu yang dimakruhkan. Apakah pasti jam 6.15 tadi? Enggak pasti, tergantung subuhnya. Kalau subuhnya jam 5 berarti lebih mundur lagi waktu terbitnya sempurnanya. Jadi kurang lebih itu batas minimum.
Lebih aman, lebih dilebihkan. Jadi kalau 4:30 ya berarti sekitar jam 6 lebih tadi ya. Kalau di beberapa daerah ada yang subuhnya jam 5 lebih, ya berarti jangan jam 6, dilebihkan lagi. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa lihat kok matahari itu kalau sudah 2,5 meter itu udah tampak kelihatan mata. Lalu wa idas tawat hatta tazula. Dan ketiga adalah di waktu istiwa. Waktu istiwa itu apa? Pas jam 12, pas matahari ada di atas kepala kita, pas panas-panasnya, dan cirinya adalah kalau kita berdiri itu di lapangan itu tidak ada bayangan diri kita karena persis matahari di atas kepala kita. Jadi kalau pas waktu istiwa nunggu sampai matahari tergelincir sedikit. Apakah setiap hari enggak boleh? Enggak juga, kecuali hari Jumat. Tadi kan ingat kecuali ada sebab. Kalau tidak ada sebab itu tidak boleh. Tapi kalau ada sebab, sholat Jumat misalnya, kita melaksanakan di hari Jumat, ada sebab, sebabnya sholat Jumat. Atau ada tahiyatul masjid, ada sebab, yaitu tahiyat masjid, maka itu tidak makruh. Bagaimana ketika kita sholat Jumat, khotib sudah berdiri, sudah khutbah, kita baru masuk telat. Apakah kita sholat sunnah ataukah langsung duduk? Yang afdal bagaimana? Dalam madhab Syafi'i, kalau kita masuk masjid dan imam sedang khutbah dan masih ada waktu, khutbah baru mulai, maka disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Tapi kalau sudah akhir khutbah kedua, apalagi kita di depan, jangan mengganggu khotib. Khotibnya hilang konsentrasinya. Apakah semua mazhab seperti itu? Tidak. Saya punya cerita, saya pernah sholat Jumat di Masjid Murabitun. Murabitun itu berkembang di Afrika Utara, Maroko. Nah, saya dengan teman saya duluan setelah wudhu langsung sholat sunnah. Khotib sedang khutbah. Saya agak telat ya. Diomelin itu yang sholat haram. Diomelin, benar-benar diomelin itu, lagi khutbah mengomelin. Saya di hati untung saya telat ya, saya belum sholat, pas lihat teman saya diomelin saya langsung duduk ya. Jadi ada yang mengharamkan. Nanti kita lihat sikonnya. Kalau tadi mazhab Maliki dianjurkan tidak sholat sunnah ketika khotib sudah khutbah. Kalau mazhab Syafi'i, ketika kita masih ada waktu dan kita di belakang misalnya bisa melaksanakan untuk 1 rakaat silahkan. Gitu ya. Lalu wa ba'dal asri hatta takrubas syamsu. Setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi setelah sholat asar tidak ada sabab apapun kita melaksanakan sholat sunnah, tidak boleh. Tiba-tiba habis sholat asar selesai, assalamualaikum langsung sholat lagi. Mau ngapain? Sholat ba'diyah. Jangan, tidak ada sholat ba'diyah asar. Saya pengen sholat banget, jangan. Nanti saja ditunda sholatnya, atau qobliyah asar diperbanyak kalau pengen sholat sunnah banget. Terus wa ingdal gurubi hatta yatakamala gurubuha. Dan ketika tenggelamnya matahari, pas di ketikanya itu, pas berbarengan dengan tenggelamnya matahari itu, jangan juga. Sampai nunggu sempurna tenggelamnya matahari. Kenapa tidak boleh? Ada hadis yang mengatakan bahwa di waktu-waktu tersebut itu adalah tempat
ibadahnya atau waktu ibadahnya orang-orang kafir. Dalam keterangan yang lain itu adalah tempat atau waktu keluarnya tanduk-tanduk setan. Dan berbarengan dengan tanduk setan itu kita tidak boleh melaksanakan ibadah. Sholat maksudnya. Ada yang menafsirkan itu berbarengan dengan kaum yang menyembah setan tadi. Jadi waktu itu sebaiknya kita tidak melaksanakan sholat. Lalu tidak boleh juga kita menguburkan jenazah pada waktu 5 tadi. Kenapa? Misalnya pas istiwa. Pas istiwa itu kenapa nggak boleh? Karena sangat panas-panasnya kan. Jam 12 lagi panas-panasnya kita menguburkan jenazah itu kurang baik juga. Secara fisik kita kurang baik, secara dalil tadi juga kurang baik. Bisa jadi kalau kita di tengah terik matahari bisa jadi banyak yang pingsan dan lain-lainnya. Wong tidak ada panas saja ketika menguburkan jenazah itu kan di dalam kesedihan, di dalam duka yang mendalam terkadang banyak keluarga yang pingsan. Apalagi ditambah dengan terik matahari yang sangat. Maka sebaiknya dihindari di luar waktu-waktu itu. Kecuali kalau memang ada uzur, misalnya di musim hujan yang sangat deras, kalau nggak di jam ini, nanti akan hujan yang sangat deras, akan lebih sulit untuk mengebumikan jenazah. Itu lain lagi ceritanya. Karena ada sebab, ada darurat yang tadi. Kan tetapi kalau tidak ada sebab apapun, kita hindari waktu-waktu tersebut. Terus itu sebabnya tadi ya. Kenapa makruh tadi? Karena ketika barengan dengan terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari itu bersama-sama waktu tersebut ada tanduknya syaitan. Atau di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa itu adalah kaum orang-orang yang menyembah matahari bersujud kepada matahari di waktu-waktu tersebut. Nah, kita jangan beribadah di waktu yang mereka sedang menyembah matahari. Ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Lalu waktu yang kedua terakhir ini adalah untuk setelah sholat subuh dan sholat asar ketika didahulukan setelah sholat subuh terus kita ada qada, nah ini kita boleh sholat qada. Kenapa? Karena ada sabab lain, yaitu qada. Jadi kalau tidak ada qada tidak boleh. Tetapi kalau ada qada itu boleh. Ini di hadis diriwayatkan Syaikhani Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu ketika imam khutbah dan juga apakah dimakruhkan itu makruh tahrimi atau makruh tanzihi. Misalnya tadi di waktu-waktu 5 tadi, misalnya orang sholat di hari Jumat di waktu istiwa, di waktu matahari benar-benar di atas kepala kita. Nah, apakah ini makruhnya makruh tahrimi atau makruh tanzihi? Nah, makruh tahrimi ini diibaratkan di atasnya makruh tanzihi, dia dekat dengan haram. Ini populer di madhab Hanafi, tidak populer di madhab Syafi'i. Tapi dalam masalah ini kita bahas, ada istilah namanya makruh tahrimi. Kalau ada istilah makruh tahrimi, kita anggap itu haram. Makruh itu apa sih? Makruh itu sebetulnya definisinya adalah
ketika kita melaksanakan tidak mendapatkan dosa, ketika kita menghindari kita mendapatkan pahala. Tapi dalam definisi makruh tahrimi, ingat ya, ada tahrimi, itu sudah masuk ke dalam haram, kita anggap haram. Kalau makruh tanzihi itu di bawahnya, dia tidak haram. Yang disebut dengan makruh kebanyakan makruh tanzihi. Kalau makruh tahrimi kita anggap haram. Kenapa tidak haram saja langsung? Kan gitu. Apa bedanya haram dengan makruh tahrimi? Kalau haram itu ada dalil qat'i yang tidak berbeda pendapat, tidak ada takwil terhadap dalil tersebut atas keharamannya. Misalnya mencuri itu haram. Dalilnya qat'i, jelas, clear. Dalam Al-Qur'an dikatakan kita tidak boleh mencuri, tidak boleh zina, tidak boleh menggibah, tidak boleh riba, clear dalilnya dalam Al-Quran, maka dia menjadi haram. Lalu kenapa bisa jadi makruh tahrimi? Karena dalil tentang keharamannya ini masih bisa ditakwil, mengalami perdebatan di dalam hukum tersebut. Apakah dia ini makruh, apakah haram? Clear ya? Bedanya makruh tahrimi dengan haram. Kalau haram clear dalam Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas, semuanya sepakat ini haram. Tidak ada perbedaan takwil atau tafsir terhadap dalil tersebut yang berbeda maknanya. Oh ini bukan haram misalnya. Tapi makruh tahrimi itu dia ada yang mengatakan itu haram berdasarkan misalnya qiyas tentang keharamannya, tapi tidak spesifik mengatakan itu haram. Oke. Dan ada takwil lain tentang definisi keharaman tersebut gitu. Dalam masalah ini yang disebut dengan waktu-waktu makruh tadi adalah makruh tahrimi dan kita anggap sebagai haram. Kenapa ulama fikih nggak langsung aja menyebut waktu yang haram tadi? Karena perbedaan dalil. Dan ulama Syafi'iyah sangat hati-hati terhadap dalil. Kalau mau ngomong haram harus clear, harus jelas dalil tentang keharamannya. Makanya dalam NU rokok itu tidak bisa menjadi haram. Ada yang ngerokok di sini? Ada yang suka rokok? Oh nggak ada. Enggak di sini, kalau di luar nggak tahu ya. Yang biasa ngerokok alhamdulillah nggak haram. Kenapa nggak haram? Nggak berani mengharamkan. Karena apa nggak berani mengharamkan? Karena tidak ada dalil yang qat'i, yang clear mengatakan wa yahrumu 'alar raqai gitu misalnya. Ala dukhani, ala syarbid dukhani misalnya. Itu tidak ada clear yang mengatakan haram rokok tersebut. Dia paling jauh memaknai itu adalah makruh. Nanti berbeda kalau kata orang yang pecinta rokok, oh makruh tanzihi. Kata yang nggak suka rokok makruh tahrimi. Itu clear ya, perbedaan makruh tahrimi dan makruh tanzihi. Kalau dalam masalah sholat tadi yang kita bahas ini adalah makruh tahrim. Lalu kenapa sholat kok dilarang? Kenapa kok sholat diharamkan? Karena di waktunya ada waktu-waktu yang diharamkan. Dan juga ada akan tetapi waktu yang diharamkan ini tidak selalu berlaku ketika ada sabab yang mengiringi sholat tersebut.
Misalnya sholat istisqa, kita nggak ada hujan lama, terus karena ada masalah tidak hujan-hujan, akhirnya kita iringi dengan istisqa. Nah, sababnya sholat istisqa, maka menjadi tidak haram. Walaupun sholatnya di waktu yang tadi diharamkan, setelah sholat asar atau di waktu istiwa dan seterusnya. Atau karena ada sabab gerhana matahari misalnya. Setelah sholat asar haram kan tadi, makruh. Tapi karena ada gerhana, kalau siang itu matahari apa bulan ya? Kalau gerhana di siang hari, gerhana matahari ya. Ada gerhana matahari yang waktunya itu jam 16.30 misalnya. Nah, secara hukum awal itu haram. Tapi karena ada sabab yang mengiringinya, yaitu sabab sholat tadi gerhana tadi, maka tidak lagi menjadi haram. Karena ada sabab. Misalnya sholat jenazah di waktu setelah asar, boleh tidak? Boleh. Boleh. Kenapa ada sabab? Karena ada jenazah yang harus dimakamkan. Maka boleh melaksanakan sholat di waktu tadi yang awalnya diharamkan. Dan juga ketika kita di tempat tertentu yang 5 waktu haram ini menjadi batal. Gak ada haram di 5 waktu di tempat tertentu. Apa tempat tertentu? Ketika di kota Makkah. Di bentar lagi kita mau musim haji, yang hajian, nanti yang misalnya ada yang mau haji di majelis ini ada nggak? Pas dengar, wah nggak boleh saya sholat di 5 waktu. Lalu pas di Makkah, habis sholat subuh nggak sholat lagi, habis sholat asar nggak sholat lagi. Dikecualikan ketika di Makkatul Mukarramah. Ulama berbeda pendapat, apakah hanya di Masjidil Haram saja atau di semua kota Makkah kebolehan sholat di semua waktu. Ulama berpendapat yang paling kuat di kota Makkah. Selama di Makkah, mau ba'da asar, ba'da subuh, istiwa, dan 5 waktu tersebut, kita disunnahkan sholat sunnah. Walaupun sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah tanpa qaid apapun. Kalau sholat duha kan ada sholat duha, sholat tahajud, sholat ba'diyah, qobliyah. Ini bukan qobliyah, bukan ba'diyah. Saya pengen sholat sunnah saja. Habis wudhu saya sholat. Daripada scrolling Instagram mendingan saya sholat. Gitu. Sholat sunnah mutlak. Berapa rakaat maksimal? Sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan sholat sunnah mutlak. Bagaimana niatnya? Saya niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu sholat sunnah mutlak. Di Makkatul Mukarramah itu kita sunnah. Tidak dibatasi oleh 5 waktu ini. Hukum makruh 5 waktu ini menjadi tidak ada lagi ketika di Makkah. Misalnya kita tawaf di waktu-waktu ini silahkan, malah dioptimalkan menjadi keyakinan kita 1 rakaat di Masjidil Haram pahalanya bisa 100.000 kali lipat di luar Masjidil Haram. Maka optimalkan. Godaan orang yang umroh, yang haji adalah selfie hari ini. Seneng foto, seneng bikin status live Facebook, Instagram dan seterusnya. Itu godaan akhir zaman. Dan setan-setan yang berada di Makkah itu PhD-nya setan. Jadi setan yang sudah lulus S3 ya. Di sini setannya udah hebat-hebat, di sana jauh lebih hebat. Setan itu suka membuat indah sesuatu yang buruk. Saya nggak ngomong itu buruk semuanya. Ya kalau sekali ya nggak apa-apa, tapi kalau setiap menit seperti itu ya habis waktu kita untuk urusan duniawi, urusan ukhrawinya, ibadahnya kita lupa. Lalu juga misalnya sabab lain, kita sabab ihram misalnya. Pokoknya ada sabab
yang membuat kita sunnah untuk sholat, maka itu menjadi boleh. Yang tidak boleh adalah tanpa ada sabab. Misalnya kita masuk masjid di waktu karohah tadi, maka disunnahkan sholat tahiyat masjid. Masuk masjidnya pas istiwa misalnya, boleh kita sholat tahiyatul masjid. Kenapa boleh? Karena ada sabab, yaitu tahiyat masjid. Ini adalah waktu-waktu yang dimakruhkan atau diharamkan dalam sholat. Saya kira saya cukupkan, sisanya untuk tanya jawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.